aksesnya seperti ini menunya ya. Bisa dari sesio nih, oke, kelihatan. Aksesnya lewat menu ini ya. Yang kedua sudah bisa pakai klik kanan. Nah, kalau klik kanan ini akan berbeda. Jadi kalau saya punya menu nih ya. Saya menunya seperti ini ya. Saya perbesar dulu deh ininya. Kasih fontnya, kalau nggak dari layarnya saya perbesar. Oke, saya menu ya, ada menunya. Menunya ini saya punya teks nih, ya. Nah, kalau saya klik sini, kalau kita pakai klik kanan, ini menunya seperti ini, ya. Kalau saya ada insert picture, ya, picture, ya. Ini saya punya gambar nih, ya, punya gambar seperti ini. Saya perbesar. Gambarnya perkecil ya, nih. Kalau saya klik kanan di sini, lihat menunya akan berbeda, ya. Menunya berbeda. Jadi kalau saya klik seperti ini, ya, ini kalau saya punya teks nih, ya, teks ini, ya, saya perbesar seperti ini, ya. Nah, saudara perhatikan ini, menunya akan berbeda ya. Ini copy, cut, ini mengenai font, hubungannya dengan font. Tapi kalau saya pilih gambar, dia akan berhubungan dengan gambar, ya. Beberapa menu yang nggak muncul, ya, ininya. Nah, satu lagi di Office itu ada yang menunya segini, akan muncul otomatis. Ya, perhatikan kalau saya klik nih di sini, ini tetap di home ya. Kalau saya klik ini gambar nih, double klik, dia akan langsung muncul nih, ya. Hubungan yang mengenai gambar, ada formatnya, ya. Otomatis. Kalau saya kembali lagi, dia balik lagi ini home ya. Jadi pokoknya kalau mau ngedit gambar tinggal di double klik aja, ya. Jadi tadi saya gunakan klik kiri untuk milih menu, klik kanan ini buat milih menu yang kanan ini. Kalau double klik, ya, double klik dia langsung muncul. Contoh lagi, saya misalnya punya aplikasi, misalnya tadi saya gunakan picture ya, saya gunakan misalnya shape aja ya. Shape ya, mungkin shape sama deh, smart art aja ya, smart art. Saya bikin nih smart art itu buat ilustrasi lah seperti ini ya. Saya buat 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti ini. Nah, ini smart art ya. Oke, saya close ya. Nah, ini menu di sini ya. Kalau saya klik di sini, double klik, admit ya. Saya double klik ya, double klik, klik. Nah, perhatikan ini menunya. Menunya nanti bertambah, ya. Menunya akan loncat ke hubungan dengan smart art. Ada desain, ada format tuh, ya. Kalau saya klik lagi, nanti dia kembali lagi, tergantung menunya. Nah, itu yang perlu sudah gunakan ya. Jadi sudah bisa gunakan klik kiri. Klik kiri ini biasanya buat milih ya, menggerakkan kursor. Terus bisa pakai klik kanan nanti buat menu yang right ya, atau pop-up ya, menu klik kanan. Ini klik ganda nih, klik ganda mouse-nya ya, klik kiri mouse-nya ya. Nah, contoh lagi saya tunjukkan lagi. Saya misalnya buka table ya, saya insert table ya. Nah, insert table. Nah, contoh ya, table nih. Saya punya table nih ya. Ketika saya klik sini tuh ya, atau di double klik gitu ya. Nah, langsung dia muncul ke sini. Hubungan dengan table-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau saudara pengen cepat nih cari menunya gitu kan ya, pilih aja objeknya, double klik aja objeknya, dia nanti yang langsung loncat. Kadang-kadang kita bingung ketika kita misalnya mau set nih, saya punya table nih, gimana ya, table ngatur-ngaturnya boleh pakai klik kanan gitu ya. Ini pakai klik kanan juga bisa pakai table properties boleh ya. Atau saudara pakai kayak gini, double klik di sininya. Nah, langsung muncul ya, ada menu desain sama layout. Kalau saya klik nanti menunya hilang dong sebetulnya ya, menunya hilang ya. Kalau saya double klik tuh muncul ya. Oke, cukup jelas ya itu ya, itu untuk akses menu. Oke, sekarang saya masuk ke materinya ya. Sebenarnya nanti ada menu yang lain lagi saudara kalau mau. Ini ada sebelumnya sini ada quick access menu ya. Ini nanti sudah nyoba-nyoba lah. Jadi kita menu-menu yang sering digunakan kita bisa tambah-tambah di sini ya.
Menunya saya tunjukin aja sebentar ya. More comments ya, yang di atas ini ya. Nah, ini adalah menu-menu yang sering kita gunakan. Ya, menu-menu yang sering kita gunakan. Tetapi ini menunya ya. Jadi kalau kita pilih seluruh komennya, ini sudah terlalu banyak sekali. Nih, menunya. Nih, dari A sampai Z. Nggak tahu saudara pernah pakai semua nggak ini ya, teman-teman pernah pakai nggak gitu kan ya, apalagi nanti di Excel akan banyak sekali ya. Tuh, menunya banyak sekali ya, banyak sekali. Oke. Nah, ini bisa dipilih, misalnya saya sering pakai apa gitu kan ya, misalnya pakai gradient, tinggal ditambahin ke sini gitu kan ya, di add ya, close. Nah, nanti kita punya menu nih satu lagi nih, gradient. Kalau ingin nambah-nambah menu ya, jadi kalau menu-menu yang sering digunakan bisa ditambahkan ini di quick access toolbar ya. Oke, itu beberapa menu. Ini menu utamanya atau ribbon menu. Kalau klik kanan ini pop up menu ya. Nah, ini ada menu yang menggunakan quick access menu ya. Oke, sekarang saya masuk ke materinya sebentar ya, masuk materinya. Saya buka dulu aplikasinya dulu sebentar ya. Nah, hari ini kita akan nyoba yang ini, materi pertemuan 2. Oke. Font nggak masalah, nanti sudah bisa lihat ya ini ya, fontnya, indentation. Oke, indentasi, saya jelasin indentasi aja dulu. Saya masuk ke latihannya ya, ke latihannya dulu. Saya bisa buka latihan di Google Classroom-nya. Oke, di pertemuan 2 ini ada latihan, saudara bisa nanti gunakan Classroom-nya. Ini pertemuan 2. Nah, ini ada latihannya, saudara nanti dibuka aja, latihan 2 praktikum 2 sama 3 ya, hari ini kita kerjakan ini. Oke, di sini, nah ini sudah bikin font seperti ini ya, ini mah gampang lah fontnya. Terus nanti tinggal ngikutin aja, teksnya boleh dikopas aja, ininya tinggal pakai subscript, superscript ya, seperti ini. Nah, ini ada ini, ngatur paragraf, saya copy dulu aja dulu latihannya ya, latihan satunya ini. Ini bisa dikopas, teksnya bisa dikopas. Copy aja ya. Oke, saya buat dokumen baru. File new. Saya paste ya. Oke. Ini teksnya kita rapikan dulu. Ini sudah bisa lihat nih, kalau copy dari PDF tuh ada enter nih. Ini untuk munculin gini, kelihatan nih enternya. Ada show nih, hide ya. Oke, saya munculkan dulu, enternya aku buang ya. Ini supaya nanti tulisannya bagus. Yes. Saya perbesar dulu teksnya, fontnya saya perbesar, kasih 20 ya supaya kelihatan. Nah, ini sudah bisa lihat nih ya, spacingnya. Kalau copy paste. Oke, ini paragraf 1, ini paragraf 2-nya. Oke, we will use ini. Saya ambil. Pak, ini laptopnya nge-lag ya, Pak? Kenapa? Share screen-nya nggak jalan, Pak? Share screen-nya nggak jalan?
Oh iya ya, share screen-nya nggak jalannya kenapa? Oh, Bapak share screen-nya bukan share screen semua ya, Pak, tapi Oh, hanya sorry. Share screen-nya saya pakai yang semua ya. Oke, yang semua. Oke, ini muncul. Saya tadi pakai yang ini ya. Oke, tadi saya pakai yang Word-nya ini. Ini udah ya, share screen-nya udah muncul ya. Saya ngopi dari sini teman-teman. Yang ini saya copy nih. Kita masuk ke praktikum 2 nih. Kalau yang ini kan sudah bisa jelasin nih. Ya, gampang lah ini. Hanya font aja. Nah, sekarang yang ini nih, ngatur paragraf ya. Ngatur paragraf. Jadi yang susah-susahnya aja yang ini. Nah, saya sudah punya paragraf, kopas dari sana ya. Ini sudah lihat nih ada ininya. Jadi kalau copy dari PDF, itu kan nanti banyak itunya, tanda-tanda enternya ya. Contoh tadi saya ngopas ini seperti ini ya. Nah, ini kopas nih, kopas dari itu. Nah, ini enternya sudah kan nggak kelihatan nih kayak gini. Ini dia muncul ini, show hide. Jadi simbol-simbol khusus ya, format simbol untuk format ya. Nah, muncul ya, ininya nanti dihapusin gitu kan supaya rapi gitunya. Tuh, kalau kopas dari PDF memang kayak gitu ya. Ini buang-buangin ya. Oke, nah ini saya sudah rapi nih, saya ada di sini. Saya punya dua paragraf ya. Ini paragraf yang ini saya kasih warna aja ya supaya kelihatan. Yang kuning ini satu paragraf yang kedua ya, paragraf kedua ya. Saya kasih warnanya hijau misalnya ya, hijau. Nah, ini S, saya kasih hijau ya. Oke. Nah, ini paragraf 1 dan 2. Bagaimana kita ngatur paragraf ini? Ngatur paragraf ini di soal yang sini ya. Salin kedua paragraf di atas ini sudah gunakan spacing before sama spacing after. Nah, before itu apa? Before itu gini. Spacing before itu adalah spasi yang diberikan sebelum paragraf ini dimulai. Nah, contohnya gini ya. Nah, kalau after berarti setelah paragraf ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya kita melihat tulisan ini ya, jarak antar paragrafnya itu berbeda ya. Nah, saya tunjukkan dulu kalau saudara nggak setting gitu kan ya. Settingnya ini kan udah setting sama ininya ya. Saya buat 0 ya. Misalnya ini multiple, lainnya saya pakai single ya, single. Saudara perhatikan nih teksnya. Ini saya bisa atur pakai justify kiri kanan ya. Saudara perhatikan jaraknya sama semua. Ya, jarak antar baris ini, antar baris ini sama jarak antar paragraf. Ini saudara perhatikan yang kuning sama hijaunya. Sama ya. Nah, ini kalau saudara buat seperti ini, tulisan seperti ini nanti capek bacanya. Ya, bacanya capek. Saudara perhatikan kalau di majalah, di koran itu tulisannya waduh banyak sekali, tapi enak sebetulnya dibacanya gitu kan ya. Kenapa? Karena dia ngatur jarak antar paragrafnya selain jarak antar barisnya ya. Oke, saya akan atur nih. Saya matikan dulu ininya supaya nggak bingung ya. Oke, saya blok ya. Nah, ini cara ngebloknya gitu ya, saudara tinggal gini ya, blok gitu kan, blok. Saya atur nih paragrafnya. Saya atur before-nya aja dulu ya, supaya kelihatan. Saya before-nya agak besar aja misalnya, supaya kasih 18. Saudara perhatikan nih. Ya. Di sini langsung otomatis muncul spasi ya, ada spasi sebelum paragraf ini dimulai. Itu adalah spacing before ya. Nah, kalau saya lihat ini tombol nggak ada tombol enter. Biasanya kan kalau kita ngetik enternya jadi 2 kali gitu ya, bikin enternya. Nah, ini bisa diatur. Ini spacing before ya. Nah, sekarang kalau spacing after seperti apa? Spacing after paragraf sini ya. Kalau after itu sesudahnya, jadi kita nempatkan sesudahnya. Nah, mana yang diatur tergantung ya. Ini saya buat 0 dulu ya, saya buat 0 dulu. Kalau poin ini artinya 72 poin itu kira-kira 1 inci ya. Jadi surveinya ininya after nih ya.
Nah, lihat after tuh ada di bawahnya tuh. Jadi kalau begitu paragraf selesai, sudah menekan tombol enter, dia nambahkan tuh di bawahnya. Nah, kalau saya blok baru kelihatan tuh. Ya, warnanya abu nih. Ya, ini spacing after. Kalau yang di depan spacing before. Boleh nggak saya atur spacing after dan before-nya? Boleh, gitu kan ya. Karena nanti bisa ngatur, itu spacing ya. Sebentar. Ya. Oke. Itu spacing after sama spacing before. Nah, sekarang jarak antar baris ya. Tadi jarak antar baris sudah bisa ngatur nih, jarak antar baris 1,5 gitu kan ya. Ini saya atur misalnya. Sebentar, ini harus diblok dulu. Sudah blok dulu ya, blok dulu. Caranya ini kan ada soal di sini nih, sudah minta ngerjakan nomor 1 ya, ini nomor 1. Sudah ini kopas dulu ini soalnya, nanti tinggal yang A nih, saya gini ya, saya kerjain dulu, saya blok dulu deh. Ya, saya kerjain di bawahnya ya. Ntar ini yang tadi udah saya kerjain. Nah, ini soal nomor 1 gitu. Nah, kan ini saya udah punya nih asalnya. Ini sudah tinggal copy, gitu ya, copy. Kemudian saya taruh di bawahnya nih. Ini jawabannya ya, jawabannya. Ini kadang-kadang suka gini, ini enternya dibuang ya supaya nggak bingung. Sudah, nah, sudah bisa buat di sini, tinggal saya paste ya, paste. Nah, ini teksnya ya, ini yang A. A diminta adalah spacing before-nya dan spacingnya berapa ini teh? Spacing after-nya 10 ya, before-nya 12, ini 10 ya. Udah sudah, ini blok aja gini. Boleh pakai klik kanan atau pakai menu ini ya, set paragraf. Before-nya 12, sudah kasih 12, ini after-nya 10. Udah, soal nomor 1 udah selesai. Yang A tadi ya. Nah, nanti yang ini, yang B-nya, soalnya ketim. Sekarang yang B-nya adalah salin kedua paragraf ini, line spacing-nya 1,5 ya. Sudah tinggal kopas aja lagi gitu ininya. Ke soal yang ini sebetulnya ya. Nah, yang aslinya ini aslinya kan ini ya, supaya kelihatan. Ini tadi paragrafnya dia masih single, ininya. Nah, sudah kopas dari sini, ini copy. Nanti di pas, ini latihan sudah kopas ya, copy paste gitu kan ya, copy ya. Ini saya pakai klik kanan ya supaya cepet ya. Saya kerja ke nomor B nih, yang B sudah taruh di bawahnya, paste ya, paste value. Oke, saya blok nih, ini diminta 1,5. 1,5 sudah tinggal atur nih paragraf 1,5 line ya. Oke, ininya kasih 0 aja, kasih 0 supaya kelihatan. Ini 1,5. Oke, sekarang nanti soal yang C ya, first line. Oke, first line dan seterusnya ya. Nah, saya mau jelasin sekarang first line-nya. Nah, di sini saya kembali ke soal ininya aja. First line itu biasanya kalau awal paragraf suka ngetik tab gini ya, tab, nah gitu ya. Terus nanti paragraf kedua saya tab gitu ya, tab kayak gitu ya. Nah, sebetulnya nggak usah pakai tab kayak gitu kan ya. Ngetik aja biasa, tapi saudara atur first line-nya. Ini paragraf yang umum. First line itu berarti paragraf ini, asal kita lihat ya. Nah, ini jenis paragrafnya, sudah bisa lihat nih.
first line tuh yang ini. Yang ini ya, spesial. Ini first line nih. Nah, kelihat ya. Yang ini contohnya di sini. Baris pertama dia menjorok. First line-nya berapa? Ini bisa pakai sentimeter, bisa pakai inci ya gitu. Atur aja. Nah, ini first line tuh. Jadi ngaturnya bisa dari sini. Sudah bisa ngatur dari sini. Saya kembalikan lagi, Ctrl Z ya. Balikin. Bisa ngatur dari sini atau bisa ngaturnya dari sini nih. Mistarnya. Tuh. Ini yang disebut dengan first line, indent. Jadi baris pertamanya yang nanti berbeda. Ya. Nah, bisa ngatur dari sini. Nah, saya balikin lagi ya. Nah, ada juga namanya hanging indent. Itu paragraf yang umum. Hanging indent tuh sudah bisa masuk menu tadi ya, atau lewat sini ya. Nah, saya coba blok ya ininya. Saya blok ya. Nanti sudah bisa pelajari lagi paragraf, masuk paragraf. Nah, ini di spesial. Ini ada hanging. Lihat. Baris pertamanya biasa, tapi baris kedua dan seterusnya dia menggantung. Nah, ini paragraf gantung. Ini biasanya digunakan untuk daftar pustaka. Bikin daftar pustaka. Ya. Jadi bisa pilih menu ini, bisa pakai caranya kayak gini juga. Saya batalin lagi ya, Ctrl Z ya. Nah, sudah bisa pakai yang keduanya nih. Ini ada 3 nih. Ada segitiga nih kebalik nih. Ya, ini buat first line ya. Kemudian yang kedua nih. Nah, kedua buat hanging. Sudah sorot ini nanti munculnya nanti hanging ya. Nah, ini ya saya geser ya. Ntar ini hanging. Nah, ini bukan dua-duanya, ini salah. Harusnya yang tengahnya nih. Nah, ini hanging. Ya. Ini adalah jenis paragraf gantung. Ya. Oke, saya geser lagi, kembali lagi gitu kan. Nah, ini gesernya saya nekennya yang bawahnya, harusnya yang tengahnya. Ya. Nah, ada nanti namanya yang ini. Saya blok lagi ini. Itu hanging ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Bentuknya tadi, nah ini left indentation. Ini biasanya buat quotation gitu kan ya. Saya set nih. Nah, ini perhatikan ininya. Sudah bisa lihat sebetulnya gampang bisa belajarnya ya. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini masuk ke dalam semuanya. Ya. Oke, saya batalkan. Nah, bisa juga pakai ini. Ini ada kotak nih. Kan ini ada icon nih. Icon first indent, ini hanging indent, ini ada left indent nih. Yang paling bawah kotak-kotak kecilnya. Nah, suruh nyorotnya nanti mouse-nya mesti klik ini kan, klik. Nah, bergeser semua nih. Ya. Ini left indent, kalau ini right indent nih. Nah, gitu. Ya. Oke, nanti saudara bisa coba-coba ini. Itu soal yang nomor 2. Nah, ini balet-balet ini sudah gampang lah. Ini sudah bikin nanti jadi 3 kolom lah gini. Ini ada 3 kolom kan, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Atau sudah bikin table juga boleh ya. Ngikutin ini. Nah, saya tunjukkan ya, itu soal ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak mengenai paragraf? Jadi bisa masuk lewat menu ini, bisa sudah gunakan pakai mistar ini. Kalau mistarnya nggak muncul, ini sudah bisa muncul di sini rule-nya. Ini mistarnya hilang tuh ya. Ya, sudah masuk ke view rule-nya ini. Ya. Mistarnya ya, mistarnya masuk. Rule-nya ada ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor ini, 2 ini. Nah, ini mah gampang lah, ini sudah bikin nih. Nah, sekarang yang ini nomor halaman. Ini yang orang jarang pakai. Kalau penomoran halaman kayak gini, ini gampang lah ya. Semua sama. Ya. Saudara perhatikan nih penomoran halamannya sama. Semua sama. 1, 2, 3 terus gitu kan ya. Ini naruhnya di footer. Ini bagian header, ini footer. Ya. Kalau ini halaman satunya berbeda dengan halaman lainnya. Kalau ini halaman ganjil genap, odd and even, ya, ganjil genap.
Nah, kalau ini berdasarkan section. Jadi saya punya misalnya satu dokumen ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 penomorannya seperti ini. Bab 2 penomoran seperti ini. Bab 3 penomoran, perhatikan beda-beda semua. Ya. Nah, saya akan demokan cepat ya. Demokan ini cepat ya. Sudah perhatikan ininya ya. Nah, yang sering dipakai yang mana? Nanti kalau sudah buat laporan-laporan biasanya pakai yang ini ya. Ada orang yang ngakalin dokumennya jadikan 5, boleh aja sih, tapi sebenarnya bisa jadi satu dokumen walaupun halamannya, perhatikan nih, ini halamannya mulai dari 1 lagi nih, itu 1 lagi, bab 2 mulai 1 lagi gitu kan ya, tapi berbeda ininya. Oke, saya akan demokan 4 ini. Sudah nanti bisa lihat rekamannya ya kalau nggak jelas ya. Ini kan nanti kalau nggak keburu kan sudah bisa ngerjain buat di tugas ya. Oke, saya masuk ke Microsoft Word-nya. File new. Nah, saya punya dokumen, saya perkecil dulu. Ini layar ininya. Nah, ini dokumen saya ya. Saya perkecil ya. Saya akan membuat beberapa dokumen, 5 halaman aja. Saya punya 5 halaman ya. Saya punya 5 halaman nih. 5 halaman gimana? Saya tekan Ctrl Enter aja sebelumnya. Tekan Ctrl Enter ke sini ya. Nah, sekarang mau bikin halaman. Ini adalah header bagian atas nih. Saya bisa lihat. Kalau saya double klik, kan tadi ini di Word itu banyaknya gini, double klik. Tuh dia langsung muncul header. Sudah kalau milih header gimana dari menu, nanti cari aja di layoutnya gitu kan ya, di layoutnya nanti cari ada header layout atau di desain ya menunya. Udahlah, saya paling enak pakai gini, double klik aja ya. Nah, langsung muncul ya menu desainnya ya, header footernya. Nah, itu di Office itu ajaibnya gitu, kita pakai double klik di objeknya, dia nanti langsung aktif. Oke, saya perbesar ya. Saya perbesar headernya. Nah, saya ingin footernya bagian bawahnya nih. Saya ingin nomor halamannya ada di sini. Ya. Nah, kalau saya double klik lagi ini menunya hilang ya. Nah, saya klik di bagian headernya. Double klik ya, klik ganda nih di sini. Nah, footer saya ingin berikan nomor halaman. Nah, pakai ini aja, page number saya tempatin di bottom. Yang biasa aja ya. Ini nomor halaman saya. Langsung dia otomatis kalau naruh di header pakai ini ya, insert page number. Ini penomoran halaman yang biasa, gampang ya. Oke. Nah, kalau saya lihat ini nomor halamannya saya perbesar dulu ya supaya nanti kelihatan. Saya fontnya kasih 24 aja supaya kelihatan saat saya perkecil. Sudah lihat nomor halamannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya hanya bikin di footernya aja. Nah, yang kedua, model yang kedua adalah halaman satunya berbeda. Jadi saya tinggal klik yang ini ya. Ada halaman 2 tuh di sini ya. Nah, saya batalin dulu, Ctrl Z. Saya bikin dokumen baru ya. Saya bikin dokumen baru. Ini yang ke-1. Nanti sudah save yang ke-1, saya bikin dokumen baru. Saya mau buat yang nomor 2. Saya tekan Ctrl Enter juga tuh, 2, 3, 4, jadi 5 halaman ya. Oke, saya buat double klik aja sini ya. Ini different first page. Jadi halaman satunya berbeda dengan yang lainnya. Ini model yang kedua. Saya klik ya. Nah, halamannya saya misalnya taruh di sini di footer nih. Page numbernya saya taruh di footer, di bottom. Oke, ini 1 ya. Saya perbesar fontnya supaya kelihatan nih. Nah, ya. Nah, halaman 1 nih ya. Halaman 2, ini saudara ngesetnya kalau pakai different page harus ngaturnya 2. Ya. Halaman ke-1 dan halaman keduanya. 2 dan sisanya. Ya, ini saya mau bikinnya di header. Yang ini ya. Kursor saya ada di sini, saya taruh di sini. Top, ya taruhnya di kanan.
Nah ini ya, ada halaman, saya perbesar ya, fontnya kasih 36 ya, supaya kelihatan. Nah kelihatan nggak? Ya, ini halaman 1, ini halaman 2, 3, 4. Karena saya menggunakan yang ini. Ini soal yang bentuknya yang B. Paragrafnya ini ya, different first page. Nah kita akan gunakan halaman ganjil genap. Ini yang biasa di buku ya, kalau buku bentuknya kayak gini, ganjil genap ya, ganjil genap. Ini seperti ini. Saya buat dokumen baru lagi, file new lagi. Nah saya buat 5 halaman, Ctrl Enter, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah kasih 6 aja ya, supaya kelihatan ganjil genap. Nah, saya double klik sini. Nah, saya gunakan ini. Nah, sudah perhatikan begitu saya klik nih. Lihat ini ya, ada out page, header, ada event page, out, event gitu kan. Jadi kalau out ini yang berlaku buat out ini ya, buat ganjil kayak gini, genap. Ya. Oke. Saya nomor halamannya mau terserah, mau atas bawah ya. Misalnya saya mau di bawah ya, di atas ya. Misalnya saya mau buat nih halamannya. Saya boleh keterangan, misalnya saya mau bikin buku misalnya. Ini saya judulnya ini Applikom. Saya fontnya perbesar dulu ya. Fontnya saya gedein, perbesar, kasih 24, 36 aja ya supaya kelihatan. Ya, saya bikin nih Applikom misalnya. Oke, kok kesini ngetiknya. Applikom. Ya, Applikom. Sama nomor halamannya saya buat ya. Taruh di page numbernya saya taruh di top kanan. Terus diperbesar deh ininya. Fontnya saya perbesar ya supaya kelihatan. Nah, ini ya. Nah, perhatikan 1 nih. 1, 3, 5 tuh. Ada ya. Dia letaknya ada di kanan. Misalnya ya. Yang ganjilnya sekarang yang genapnya saya taruh mau di sebelah kirinya ya, sebelah kiri saya taruh di sini, ini kursornya. Berarti kita pakai page yang top juga tapi taruhnya sebelah kiri. Nah, saya fontnya perbesar ya supaya kelihatan. Nah, terlihat nggak? 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Jadi halaman ganjilnya ini ada di sebelah kanan, halaman genapnya di sini. Ya. Jadi nanti kalau sudah lihat buku nih, buka buku nih. Nah, buku nanti bentuknya kayak gini nih. Saya perbesar ya. Nah, buku. Halaman ininya nih, nanti jadi kayak gini nih. Lihat 2 dan 3 ya. Kan kalau buku kayak gini. Ya. Nah, ini kan halaman depannya lah ya misalnya. Ini bukunya jadi kayak gini nih, keterangannya kayak gini. Enak dilihat, jadi halamannya ada di pojok kiri dan ada di pojok kanan ya. Jadi nanti kalau ada keterangan lah di sini ya, misalnya saya tulis di sini Applikom gitu kan ya, Applikom. Tapi ini keterangannya di sini misalnya saya tambahin di depannya, ini kursornya sebentar. Buku populer misalnya ya. Ini saya perbesar di fontnya supaya kelihatan, samain ya fontnya 36. Nah gitu, sudah perhatikan nih ya. Nah, nanti kalau lihat buku nih kayak gini nih, biasanya buku-buku majalah gitu kan ya, ada halaman kiri dan kanan, ganjil dan genap ya. Jadi ganjil akan berlaku buat ganjil tuh, kalau kita lihat ganjil tuh ya. Yang genap nih Applikom ada genap tuh. Jadi headernya akan ngikutin ya, ganjil genap. Ini yang bentuk yang ketiga ya. Ketiga gampang lah pakainya ya. Satu lagi saya bentuknya yang keempat. Jadi penomoran halamannya itu di setiap ini ya, di setiap bab. Oke, saya save, nanti sudah ini save, saya buat baru lagi ya. Nanti saya ulang lagi kalau ada yang nggak jelas ya.
Saya akan membuat halaman ini 25. 25 ya, 25. Saya tekan Ctrl Enter 24 kali. Simak. 25 enggak? Coba kita lihat, saya perkecil ya. Nah, kira-kira 55. Oh, kelebihan saya 1. Saya delete. Oke, 25 ya. Jadi saya punya 25 halaman. Ini saya akan gunakan bab 1 misalnya ya, paling gampang. Ini saya jadi bab 1, nanti halaman 6 sampai 10 bab 2, 11 sampai 15 bab 3, ini bab 4, ini bab 5. Ya. Nomornya beda-beda, tapi ini di dalam satu dokumen. Bagaimana caranya ya? Jadi kalau kita lihat di sini nih, yang ini nih, yang D ini ya. Yang D ini bagian D ya. Nah, sudah bab 1 ini punya nomor halamannya beda-beda. Nah, ini sudah harus membagi berdasarkan section. Nah, kalau nanti bikin laporan tugas akhir, biasanya menggunakan seperti ini ya, laporan tugas akhir, bikin jurnal seperti ini, bentuknya kayak gini. Jadi nanti dia punya section. Nah, satu section itu pengaturannya dia sendiri. Ya. Nah, nanti ini section 1 ya, ini sebut section 2, ini section 3 sampai section 5. Nah, bagaimana kita membagi section-section ini? Oke, saya kembali lagi ke Word-nya ya. Saya udah buat nih ininya. Oke. Caranya ya, saya harus membuat sectionnya. Nah, cara membuat sectionnya gimana? Cara buat sectionnya, langkah pertama saya bikin section-sectionnya. Nah, kalau kita double klik nih, ya gini. Nah, ini sectionnya semua jadi satu kesatuan, 25 halaman ini jadi satu kesatuan. Tadi kita yang sebelum-sebelumnya hanya bikin satu section. Nah, caranya, sekarang kita mau bikin section berikutnya ya. Jadi, katakan halaman 6 ada di section kedua. Nanti halaman 11 ada section 3. Nah, halaman 16 section 4, nanti 21 halaman ya, section ke-5 gitu kan ya. Saya bikin 5 section. Nah, caranya gini. Caranya sudah adalah ke sini, ke bagian terakhir ini. Ya. Ke halaman ke-5 ya, halaman ke-5 ini. Kalau saya perlihatkan, ya sudah bisa lihat nih tombol enternya ya. Ini ada page break-nya ya, page break-nya ya. Oke, saya matikan ke sini. Nah, ini section break di sini sudah masuk ke sini. Ada di menu. Saya lupa menunya lagi ya. Section. Oke. Sudah masuk ke layout. Ya, nanti di layout ini. Nah, ini ada break. Ya. Nah, ini pilih yang next page. Nah, ini kita cara membuat section break. Ya. Jadi di setiap akhir daripada section ini kita bikin ininya ya. Saya next ya, klik. Oke, kita akan lihat section breaknya udah berhasil belum. Sudah bisa ngeceknya dari sini. Nah, saya perbesar ya supaya kelihatan. Nah, lihat di halaman ke-5 ya. Tadi saya ini halaman 5 nih. Ya, ini lihat halaman 5 ya. Halaman 5 di sini. Nah, sudah lihat nih ada section break. Ya. Klik itu. Nah, berarti sekarang saya akan membuat di halaman 10. Ya, halaman 10. Saya pakai cara yang lain ya, sama. Bukan cara yang lain, sama ini saya perbesar. Saya halaman 10. Halaman 10. Ini halaman 10 ya, halaman 10 ya. Sudah taruh di sini. Sama caranya masuk layout. Kita insert section break. Ke break ya. Break, pilih ini. Nah, ada di halaman 10 ya. Oke. Nah, kita mau lihat dulu sekarang ya. Saya lihat dulu. Saya akan double klik di sini. Saudara nanti akan melihat nih. Saya double klik nih bagian headernya atau bagian footernya. Lihat ini section 1 dong. Ya. Section 1 sampai halaman 5 ya, kita lihat ya, halaman 5.
Ini halaman 4, ini sudah bisa lihat halaman di sini. Ini halaman 5 ya. Tuh halaman 5 masih sectionnya 1. Ya. Karena ada perintah section break ini, nanti dia akan berubah nih. Di sini tuh mulai di halaman 2 nih. Di 6 ini sectionnya 2. Sampai halaman 10 ya. Kita lihat sampai halaman 10. 10. Halaman 10. Nah, ini halaman 10. Ini sudah section break 2. Ya, masih 2 ya. Sekarang ke 11 nih. Nah, 11 kan saya belum bikin section break. Halaman 11 nih. Udah 3 nih. Ini halaman berapa nih? Oh, ini saya salah. Harusnya ini section breaknya di halaman 10 nih. Ya, ini kelebihan 1. Nah, gimana kalau salah? Nah, kalau salah sudah tinggal ini blok aja, ini dihapus nih. Di blok ya. Ntar saya hapus nih, ya blok ya. Ini harusnya bikin section breaknya tadi di halaman 10. Sudah dibikin ini. Kursornya taruh di sini. Yes, bentar ini loncat. Geser. Nah, ini di delete aja. Nah, udah. Section breaknya hilang ya. Harusnya saya buat di halaman 10. Nah, ini halaman 10. Halaman 10 ya. Nah, saya buat section breaknya di sini ya. Oke, saya insert layout break. Sebelas kita lihat ya, double klik. Nah, udah 3 ya. Ini di 10 masih 2 ya. Oke. Sekarang saya ke halaman 15, bikin break lagi. Saya perbesar deh sampai kelihatan coba. Nah, ini. Saya ke halaman 15. Pokoknya gini, di setiap akhir section itu kita harus tempatkan section break. Nah, fungsinya buat apa section break itu nanti saya jelaskan ya, section break ini. Kalau nggak ada section break bisa nggak? Nanti nggak bisa. Kita memilah halamannya berdasarkan bab. Nah, ini halaman 15-nya. Oh, udah halaman 20 saya kelewat. Halaman 15-nya ya. Nah, ini 16. Oke, ini 15. Nah, 15 ya. Oke, ini di halaman 15 saya akan buat section. Layout section break ya. Layout masuk ke break section break. Oke. Ini kita cek udah section 4 ya. Oke, satu lagi nih kita buat di halaman 20. Halaman 20. Kelewat. Nah, ini 20 ya. Ini 21. Di 20. Saya klik ini layout, pilih break, ini section break. Oke. Oke, saya udah punya 5 section. Kita lihat, saya perkecil aja. Saya tekan kontrol sama scroll ya. Ini jadi seperti ini. Nah, ini bagi gini supaya kelihatan enak. Nah, saya udah punya, kalau saya double klik, nah sudah bisa lihat nih. Ini section 1 sampai 5, ini section 2 ya sampai 10. Ini section 3, ini sampai 15, halaman 15, section 4 sampai 20, section 5 sampai ini. Ya. Ini sectionnya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat nomor halaman. Saya nomor halamannya di bawah ya. Saya buat bikin footer, di footernya ya saya tambahkan button ya, gampang aja ya. Nah, yang tengah ini boleh ya. Nah, ini saya perbesar supaya kelihatan. Fontnya saya perbesar ke 48 aja lah ya supaya kelihatan. Karena saya perkecil. Nah, semua nomornya hal sama nih ya. Nah, walaupun saya sudah bikin section break, tapi nomornya kenapa sama? Harusnya ini mulainya 1 lagi gitu kan ya. Nah, gini, ini ada yang belum selesai
prosesnya ya, prosesnya. Jadi saya bikin nih section breaknya udah betul, section 1, section ini 2 dan seterusnya. Nah, kita boleh misalnya gini, saya mau nulis di sini bab 1 gitu kan ya, di depannya bab 1 Romawi ya, strip gitu ya. Saya fontnya gedein deh, fontnya saya blok nih, fontnya yang saudara nanti nggak usah ya, ini karena saya show aja supaya kelihatan gitu ya. Ini bab 1 nih, bab 1, 2, 3, 1 sampai 5 udah betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini bab 1 ya, satunya di sini gitu ya, penomorannya gini ya, 1 gini ya. Saya sengaja ada tulisan babnya supaya nanti sudah nggak bingung. Kembali lagi sebentar, ini dokumen saya. Oke ya, semua sama nih, harusnya ini beda. Nah, caranya gini, kita harus link to previous. Sekarang saya ini bab 1 udah beres, sekarang saya masuk ke sini, section 2 nih ya, ada di halaman 6. Saudara perhatikan di halaman 6 ini link to previous. Link to previousnya masih aktif, artinya halaman 6 ini akan mengikuti halaman sebelumnya, halaman 5. Walaupun sectionnya sudah 2 nih, sectionnya ya, tapi dia masih mengikuti formatnya, format sebelumnya. Nah, supaya beda, bagaimana? Kita harus putus link to previousnya ini ya. Saya akan putus nih link to previousnya ya. Nah, link to previousnya ya, link to previousnya ini sudah nggak ada nih ya, sudah nggak ada. Tapi kalau kita mau aktifkan lagi, tinggal klik lagi, berarti dia akan ngikut ya, dia akan ngikut ke sebelumnya ya. Oke, saya akan putus saja dulu, saya putus. Oke, putus ya. Nah, kalau saya putus, saya ganti nih, ini mau jadi bab 2. Berubah nggak yang atasnya? Nggak ya, yang atasnya nggak berubah. Kita lihat ke bagian halaman sampai 10 udah betul. Lihat halaman 11, dia akan ngikutin nih 11. Gimana nih ini supaya jadi bab 3? Kalau saya ini ganti jadi bab 3, yang atasnya jadi ikut tuh. Atasnya juga ikut tuh, salah. Ya, ini berarti kita buat dulu jadi bab 2 ya, bab 2. Nah, supaya ini halaman 11 ini nggak ngikut ke halaman 10, caranya gimana? Link to previousnya kita buang. Nah, buang. Jadi kalau saya ini jadi bab 3, tuh, yang atasnya nggak terpengaruh ya, yang bawahnya aja yang terpengaruh ya. Oke, ini mau jadi bab 4, caranya gimana? Link to previousnya kita buang. Ya, bab 4, oke ya. Nah, sekarang ini mau jadi bab 5 nih. Nah, link to previousnya kita buang. Ini jadi bab 5. Nah, sekarang penomorannya udah benar nih ya, bab 1 gini ya. Ini contoh aja, saya gunakan halaman 5 supaya gampang ya, tapi nanti kenyataannya nggak akan persis seperti ini gitu kan ya. Nah, tetapi kita bisa buat dokumen ini berbeda-beda nih. Halaman ini sekarang bab 2 tuh, header sama footernya, headernya ya ini tuh. Nah, langkah terakhir, bagaimana nih kalau seandainya penomorannya mulai dari 1 lagi? Kalau penomorannya lanjut sih udah nggak masalah nih ya, ini 1 sampai 25, tetapi ininya berbeda ya, ini bab 1 bab 2-nya gitu. Boleh, ada yang model seperti ini udah selesai kayak gini. Tapi kalau sekarang saya ingin mulai lagi dari 1 nih, ini halaman ininya, bisa nggak? Bisa ya, caranya gini, saya udah double klik nih ya, kita cari page number ya, ada format page number. Nah, kita startnya kan ini continuous nih, continuous from previous sectionnya, jadi ngikutin dari section sebelumnya. Tapi kalau saya mulai dari 1, boleh tinggal klik ini, mulai dari 1 tuh. Jadi ini bab 1 halaman 1 sampai 5
Enggak, 2, 1 sampai 5. Oke, caranya sama juga. Sudah double klik ini, blok dulu ya, jangan di blok ya. Blok sudah klik page number. Format page number. Start at 1. Oke. Nah, bab 4 juga sama. Blok juga, ini halamannya, pilih page number, ada format page number. Nah, start at 1. Gitu. Ya, ini juga sama. Format page number, ini pilih ini, sudah pilih start at 1. Ya. Nah, ini udah selesai. Nah, kadang-kadang nanti kalau di bab kan ada daftar isi dan segala macam ya, penomoran ya. Ini udah selesai nih saya ya soalnya. Penomorannya nggak mau pakai angka 1, boleh nggak diganti pakai I1, I2? Boleh, sudah tinggal ke sini page number, sini format page number. Nah, ini number formatnya. Nah, sudah pakai ini nih. Biasanya kan di awal itu pakai ini nih, I1, I2 gitu kan ya. Nah, penomorannya gini, I1, I2. Dia pakai angka Romawi. Biasanya ini buat nanti kata pengantar, daftar isi, ya, daftar tabel dan segala macam ya. Ini nanti babnya bisa dibuang. Sudah kalau mau ininya dibuang juga boleh ya. Gitu kan ya. Misalnya ini saya mau buang nih. Ini. Tuh. Nah, ini kan ada simbol ini sudah bisa dibuang ya. Nah, gitu. Simbol formatnya. Ya, di penomoran tuh kayak gini nih. Ini jadi bab 1 boleh gitu kan ya. Jadi kalau mau ganti bab 1 nggak masalah ini. Dia akan ganti hanya sesuai sectionnya tuh. Tuh halaman 1 ya. Ini mau jadi bab 2 boleh. Tuh enak tuh kalau udah bagi section. Jadi dia hanya berubah per section aja. Ya, ini bab 3 gitu kan ya. Saya mau ganti boleh gitu kan. Gitu. Ini jadi bab 4. Nah, gitu. Ini buat daftar isi dan segala macam nih. Ini kalau kita udah bikin buku. Oke, sampai di sini saya close dulu, stop dulu. Tadi saya ngomong terus. Tanya jawab sekarang dulu. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nggak? Atau masih bingung? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Cukup jelas? Oke, jadi ini bisa ngerjain yang praktikum 2? Bisa, Pak. Bisa ya? Siapa? Yang praktikum 2 yang susahnya paling ini aja. Mungkin saudara karena jarang pakai ya, yang jarang pakai yang tadi. Nah, sekarang yang praktikum 3. Oke, praktikum 3 sih nggak terlalu sulit lah. Ini hanya praktikum 2, 3-nya saya buka dulu ya. Bentar. Oh, langsung ke soal aja dulu, ke soalnya ya. Di praktikum, saya blok dulu. Nah, praktikum 3. Nah, di praktikum 3, ini mah hanya sudah bikin gambar-gambar kayak gini mah. Ini kan word art ya, nggak susah lah ya. Ini quotation. Saya jelasin dulu sedikit quotation ya. Ini pakai smart art ya. Yang tadi saya jelaskan. Ini gambar-gambar lah. Ini boleh dibuat, boleh enggak lah. Ini sudah nempatin gambar sama shape kayak gitu ya. Ini contoh-contoh aja jadi ngegabungin. Saya jelasin dikit lah ya. Nah, ini pakai smart art juga. Ini bikin table seperti ini ya. Oke. Paling saya jelasin ini cara membuat bibliografi sama indeks ya, sama ini dulu ya. Saya jelasin quotation ini dulu, rumus ya, mungkin di SMA sering pakai deh ini. Oke, saya jelasin dulu sebentar supaya nanti sudah bisa latihan. Oke, saya buat dokumen baru ya, file new. Maaf Pak, belum share. Oh, belum ke show ya. Oke, sorry. Ini show-nya mana sih? Ini zoom-nya. Oke, saya show dulu ya. Screen, entire screen. Nah, saya buat dokumen baru ini ya. Ini saya kalau perbesar, perkecil nih pakai kontrol sama scroll ya. Jadi cepet, jadi nggak lewat sini. Nah, sudah tinggal insert aja.
Ini di menu insert ini banyak ya. Sudah kalau bikin table, tadi ada contoh bikin table, bikin picture, bikin shape gitu kan ya. Bikin shape ya, smart art yang ini bikin chart juga di sini ada ya. Nah enaknya yang baru ini di 2019 gitu kan ya, ada screenshot ya, sudah print, tekan tombol print screen bisa langsung ke sini ya. Termasuk ini bisa buat ngerekam juga sebetulnya ya, screenshot ini. Nah ini equation ya, equation ini rumus. Saudara untuk equation, sudah tinggal pilih bentuknya seperti apa ya. Kalau bentuknya fraction ya, A plus misalnya gini, saudara tinggal pilih ini. Ini ada model-modelnya ya, biasanya kan gini ya. Nah saya bentuknya seperti apa, ini nanti bisa pilih-pilih. Misalnya ini nih ya, contoh ya, langsung masukin A tambah A dibagi B gitu kan ya, gitu ya. Nah kalau mau ditambahin ini misalnya plus C gitu kan ya, kasih kurung juga sini bisa gitu kan ya. Nah ini bentuknya kayak gini nih, saya perbesar ya. Nah ini kalau saya klik, ini sudah bisa ganti-ganti nih formatnya. Ini bentuk profesional seperti ini, bentuknya linear jadi satu baris ya, harusnya dia mau ganti deh. Nah, linear ya, kayak gini ya. Nah, tapi kalau balikin kayak gini lagi ke profesional ya. Nah, rumus-rumus sudah tinggal, ini kan menunya hilang tuh, sudah di double klik aja, klik langsung muncul menunya, desainnya ini tuh ya. Oke, ini untuk equation, gampang lah ya equation. Nanti nyoba itu bentuknya. Nah sekarang saya mau ini smart art deh. Nah, smart art sudah gampang sebelumnya, ini buat ilustrasi, tinggal nanti atur aja ya, hierarki kayak tadi ini, bikin struktur organisasi ada di sini ya. Gampang lah ini pakai smart art, tinggal ngikutin. Saya contoh misalnya smart art ya, misalnya ini ya. Nah sudah tinggal bikin teksnya apa misalnya, saya bikin 1, 2, 3 ya, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Saya perkecil dulu. Nah, saya bikin 6 ya. Nah, saya hapus ini ya. Gampang pakainya lah ini. Nah ini nanti sudah bisa ganti-ganti nih. Tuh. Ya, termasuk change colornya, mau rubah gini kan ya. Nah, nanti saya ini bahas detail di PowerPoint gitu kan ya. Oke. Tadi gini. Di soal ini ada buat indeks. Mending ini sudah latihan dulu aja. Saya stop share dulu deh. Nanti nggak keburu. Oke, ada pertanyaan kan? Sekarang latihan aja sudah buat. Nanti kalau nggak selesai, saya kasih waktu sampai kapan ya? Suruh butuh berapa hari? Sampai Rabu gitu? Dikolek dulu. Ada praktikum 2 sama 3-nya. Kalau udah bisa sampai Rabu boleh Pak? Sampai Rabu ya. Nanti diatur settingnya gitu ya, Nathanael, tolong aturin setting itunya ya. Ya baik Pak. Tasnya ya. Berarti harus bikin tas. Kamu bisa bikin tasnya nggak? Bisa Pak, harusnya Pak. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Nanti saudara tinggal kumpulkan aja. Di materi sebetulnya udah ada. Nanti tinggal kita bikin tas praktikum 2 di Google Classroom. Saudara nanti hasilnya ditaruh di Google Classroom dulu ya. Saya nanti akan buat juga di CLS-nya juga ya, materi-materinya ya. Oke. Hari ini sampai di sini dulu, tapi kecuali ada pertanyaan saudara. Bagian mana yang mau ditanyakan dari soal-soal ini? Kecepatan. Mau nanya? Boleh, silakan. Nicole? Kalau yang untuk, ya Pak,
Kalau yang untuk paragraf itu, kalau susah dikompasi gimana Pak? Dikopas yang mana dari PDF-nya? Iya. Dari PDF ini aja kopasnya sudah di double klik dulu lah ininya. Ini gitu ya. Ini saya buka PDF nih. Ini PDF-nya mana teksnya ya? Yang ini Word mah bisa di copy deh ini misalnya. Saya bukanya dari mana ya ini? Ini karena sebukanya dari web ya, harusnya bisa dikopas deh. Tadi saya buka dari mana ya? Word-nya ya. Kalau nggak pakai teks biasa juga nggak apa-apa sih, bebas aja. Itu paragrafnya nggak mesti itu. Teksnya yang penting ada 2 paragraf ya. Yang ini. Yang ini saya kunci, harusnya bisa sih ininya dibuka, ada ini tuh, select ini. Karena PDF sih, kalau PDF itu bisa dibuka dan saya nggak kunci deh. Ini karena saya bukanya dari browser deh. Kalau bukanya dari itu bisa. Kalau nggak teksnya bebas aja, nggak mesti persis ini, nggak masalah. Ya, kopas dari kamu buka dari ini dari start, saya share dulu ya, saya share ya. Ini. Sudah mau kopasnya buka Google Chrome gitu ya, dari Google juga nggak apa-apa, bebas aja. Yang penting ada 2 paragraf lah. Ya misalnya Google. Cukup jelas nggak Nicole? Jelas Pak. Ya, teksnya bebas lah. Kamu ngopi dari sini juga boleh. Ini jadi paragraf 1, ini paragraf 2 juga nggak apa-apa. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Terus itu harus diwarna Pak? Nggak mesti warna. Itu mah saya nunjukin aja supaya kelihatan itunya. Kan kalau tadi kan ada before spacing, Anda kan nggak bisa lihat tuh itunya kan kalau saya nggak kasih warna kan itu. Tadi saya hanya buat demo aja. Oke, ada lagi yang lain? Ya Pak, buat aturan pelaksanaan yang nomor 3 itu ditulis di mananya ya? Yang nomor 3 mana? Yang praktikum 3 atau yang mana? Yang praktikum 2 kan ada tulisan jangan lupa setiap file berikan identitas diri file minimum berupa nama, tanggal, deskripsi. Itu tuh di bagian pada sebelum kita ngerjain di Word-nya. Ya, saat ngerjain di Word ya. Tadi kan beberapa file kan ya. Nah, contoh misalnya kan tadi bikin penomoran halaman kan, itunya penomoran halaman kan itu ada nama filenya. Di save gitu. Maksud saya jangan semua di dalam satu dokumen. Yang tadi kan ada halaman biasa, terus ada halaman genap, ada halaman ganjil genap, ada halaman pakai section gitu kan ya. Itu ada nama filenya masing-masing. Nah, simpen semua. Nah, sudah nanti bikin satu folder. Kan itu nanti filenya akan banyak tuh. Taruh di satu folder. Nanti folder itu di zip. Ya, di zip baru taruh simpan di Classroom gitu. Kebayang nggak atau masih bingung nggak? Masih bingung buat tulis nama tanggal. Oke, saya demokan ya. Saya show dulu ya, show. Saya kan nanti ini udah buat nih tadi beberapa dokumen nih. Word-nya kan ini saya banyak tuh ya Word-nya. Nah, misalnya nih ya Word ya. Ini saya buat nih, ini saya simpan, kasih namanya misalnya Pak Save As. Saya buat di folder. Oke, di dokumen ya, misalnya ini. Saya buat folder baru lah ya, saya nanti ya kasih new folder buat yang praktikum 2 misalnya ya. Praktikum 2 kasih nama ya, maksudnya TD gitu kan ya. NRP-nya berapa itu juga. Oke. Saya nyimpan di sini ya. Oke, misalnya ini nama dokumennya yang tadi latih 1A gitu kan ya. Oke. Nah, saya punya dokumen yang lain lagi ya. Dokumen ini misalnya ya. Save as juga ke yang tadi ya.
Nah, namanya misalnya latih 1B. Nah, gitu maksudnya. Nah, nanti kalau sudah ini semua, kan itu ada nama-nama filenya. Saya buka di dokumen nih, di dokumen tadi praktikum ini. Ya, ini kan ada 2 nih. Ya. Nah, sudah ini di zip nih. Pakai RAR boleh ya. Oh, ini lagi dibuka dokumennya, jadi nggak bisa, harus di-close dulu ya. Nah, nanti kalau udah si file itunya, yang hasil zipnya taruh di Google Classroom. Kebayang nggak? Ini saya kan dokumennya sebentar, saya buang dulu ya. Ini saya close dulu deh. Saya harus close dulu. Ininya lagi dibuka semua. Kebayang Pak, kebayang. Yang ya, oke. Oke, saya stop share screen. Ada lagi pertanyaan? Pak mau nanya. Boleh. Kan kalau menurut deskripsi soal di save-nya dengan nama font, strip nama, strip NRP. Nah, tapi waktu di aturan pelaksanaan itu ada tanggal pelaksanaan, Pak. Itu harus dicantumin juga atau nggak usah jadinya? Nggak usah. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya. Itu penamaan file hanya buat kita tahu ya, itu dokumen punya Anda gitu kan ya, supaya nggak ketukar. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini Pak detailnya sampai besok Pak. Sekarang Senin, Selasa, udah 2 hari aja lah. Hari Kamis aja ya, Rabu aja ya. Rabu 2 hari jam cukup ya? Rabu jam 12 malam ya. Boleh lah. Kasih 2 hari lah. Sebetulnya sudah ngerjain kira-kira 1 jaman lah, bisanya 1 jam 2 jam ya. Sudah ini 1 SKS itu sebetulnya kan belajar di anggap ini kan 2 SKS ya, Applikom tuh 2 SKS. Jadi sudah nanti belajar di rumahnya itu mandirinya 2 jam, satu lagi 2 jam lagi buat ngerjain tugas sebetulnya. Jadi ada 4 jaman lah, 4 atau 5 jam lagi gitu kan di rumah ya. SKS-nya berbeda seperti di SMA ya. Kalau di kuliah emang gitu. Belajar 1 SKS itu sebenarnya sudah harus belajar 2 jam lagi, di 2 atau 3 jam lagi lah ya di rumah. Nah, ini sekalian buat latihan. Nah, ada indeks sama itu sudah, nanti cari literatur ya. Gue lihat cari di YouTube boleh, silakan. Nanti kalau saya sempat buatin juga dokumennya. Oke. Rekaman saya nanti akan taruh di Google Classroom ya setelah selesai ini. Cukup hari ini? Ada yang mau tanyakan lagi? Nah, sebelumnya saya tanya dulu, susah nggak seperti ini? Sudah bisa pahami nggak? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke. Nanti kalau ada yang nggak jelas sudah bisa tanya ya. Nanti kan ada grup WhatsApp ya. Kalau nggak jelas boleh tanya ya. Saya nanti atau Nathanael juga bantuin ini ngasih jawabannya. Baik, kalau tidak ada pertemuan hari ini kita akan akhiri. Masih ada waktu setengah jam sebelumnya. Kita akan tutup dulu dalam doa ya. Yuk, terima kasih Tuhan buat pertemuan hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru supaya melatih kami di dalam Microsoft Word ini yang nanti akan kami gunakan saat membuat laporan-laporan ke depan Tuhan. Tuhan beri hikmat pada kami semua mahasiswa supaya dapat menangkap pelajaran yang saya berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, ya. Mau nanya nih, ini ada yang tanya dulu. Save filenya bab 1, sebentar ya, di chatnya ada yang tanya. Kalau mau save file, contohnya bab 1 ada di bagian A sampai D, di save kayak ini. Bentar. Yang ini kan tadi ada 4 soal penomoran halaman itu yang biasa. Nah, itu nanti 1 file yang biasa nomornya berurut 1, 2 sampai 5 ya, itu 1 file ya.
Saya buka dulu sebentar nih, ada pertanyaan nih teman-teman yang supaya nanti nggak bingung. Aku buka dulu, share screen dulu ya. Share screen dulu. Nah, sebentar, share screen. Nah ini satu nih dokumen ini yang saya pakai 1, 2, 3 bab 1, 2, 3, 4, 5 gini ya. Ini sudah save nih, save juga. Ini kasih namanya apa? Namanya apa ya? Tadi saya lupa, ngikutin di soalnya aja supaya nanti nggak ketukar. Oh ini yang Word 1 Pak. Word 1. Huruf 1 ya. Word 1. Word 1 ya. Word 1 strip Dua pasti lah gitu ya. Namanya apalah misalnya teks lah gitu kan ya. Ya udah nanti kita ikutin. Ya. Nanti yang model yang lain lagi, tadi saya bikin Word-nya kan beberapa ya. Nah ini ada satu lagi. Nah ini bentuk seperti ini pakai lagi kan, dipisah-pisah gitu. Ya, oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, thank you Moses ya. Ya.